Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Asmi Afifah, Saya Fitri Aji Nupiraini Putri. Saya Mevon Sadani. kami di sini akan mewawancarai DKM salah satu masjid yang ada di Panyingkiran dengan Bapak siapa Pak? Acep saya. Kita ini wawancara terkait masjidnya Ya, gitu ya. Kalau boleh tahu, kapan sih Pak masjid itu dibangun? Kalau masjid dibangun tepatnya pada tahun 90-an ya, 90 pasnya lupa ya, tahun 90-an. Pada saat BTN ini dulu masih separuh. Jadi memang dari pengembang disiapkan tanah satu bidang untuk masjid, satu bidang untuk olahraga. Maka tahun 90-an pada saat ini sedang dibangun semuanya, baru dibangun masjid itu swadaya semua. Jadi kebetulan saya juga dulu pengurus DKM tahun 90-an sebagai bendahara. Jadi kita ikut membangun itu gitu ya, itu swadaya semua gitu. Nah, terus berjalannya masjid ke sini, kemudian karena memang kita ingin ada penetapan yang pasti, akhirnya lupa tahunnya itu kami usulkan untuk membuat yayasan. Jadi yayasan itu diprakarsa oleh saya sebagai ketua, kemudian Pak Haji Endang sekretaris, Pak Ajis terus bendahara, kemudian ada pengawas Pak Haji Dadang, Pak Ade Tumin, Pak Herher, dan almarhum Pak Haji Surur dan Pak Rahmat. Itu sudah disahkan oleh Kemenhum kami, jadi sudah resmi ada SK-nya. Nah kemudian karena memang yang ngurus itu DKM, Dewan, jadi tetap dekan juga ada. Jadi DKM itu sebetulnya berada di bawah Yayasan Nurul Iman. Jadi karena memang ini sudah resmi ada SK-nya ya dari Kemenhum. Nah berjalan waktu, karena memang kita Nurul Iman ini juga ada yayasannya, maka banyak juga yang wakaf-wakaf punya, termasuk kesininya ada juga wakaf musola ya, jadi Al Ikhlas juga di bawah Yayasan Nurul Iman. Kemudian MD juga yaitu di bawah Yayasan Nurul Iman. Kemudian kemarin ada juga yang wakaf mobil siaga juga ada, jadi banyak. Terus sekarang sedang diurus peralihan sertifikatnya, sudah jadi, cuma balik nama. Itu sudah ada lagi yayasan itu untuk tanah 500 meter di lumayan di sebelah sini sedang diurus itu untuk yayasannya. Nah kemudian untuk periode DKM-nya itu tiap satu periode 3 tahun itu berganti terus ya, dan kemarin Pak Aji sudah 3 periode berjalan, kemudian habis masanya di tahun 2002 kemarin, kemudian rapat lagi dan saya dipilih sebagai ketua DKM. Itu ada strukturnya, ada penasehat, kemudian ada ketua, dan ada pelindung. Nah ke bawahnya ada wakil ketua, ada sekretaris bendahara. Nah kemudian ada seksi-seksinya, ada seksi imaroh, ada seksi riayah, ada seksi keamanan, ada seksi dakwah, dan seperti itu. Itu barangkali untuk strukturnya. Berarti dana pembangunan masjid ini dari Swadaya itu bisa infak sodakoh ya, infak sodakoh. Seperti contoh kemarin untuk merubah depan masjidnya, itu kan tadinya latar cor ya, pengen pakai batu. Kami banyak orang pada saat berjamaah itu dilelang. Jadi misalnya ini sekian meter kali batu sekian rupiah, jadi sekian puluh meter dilelang. Ada yang 2 meter, yang 3 meter, akhirnya alhamdulillah terjangkau. Seperti itu, selalu seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kaitan dengan masjid, turun masjid itu di samping ada dana kas juga, kita juga manfaatkan untuk masyarakat atau jamaah yang yang mau berinfak, jadi kan dilelang gitu. Jadi itu lebih itu hampir beberapa kali dilelang, termasuk kemarin untuk mauludan juga sama dilelang. Jadi misalnya pada saat jamaah itu kita akan mengadakan mauludan, kira-kira berapa biaya ya, ada yang ikhlas seperti itu untuk biaya. Jadi memang sadar semua. Siapa pengurus DKM? Pengurusnya pengurus inti apa pengurus semua? Yang intinya aja. Yang inti, kalau inti berarti ada 3 ya, ada ketua,
sekretaris bendahara. Nah kebetulan Bapak ketuanya, wakil ketuanya Pak Haji Dadan, terus kemudian sekretaris Pak Arif, bendaharanya Pak Nino. Itu untuk pengurus intinya. Terus di pinggir-pinggirnya ada penasihat dan ada pengurus. Kalau di masjid ini berarti ada pengajian setiap minggu. Ada kegiatannya di masjid itu, ada beberapa kegiatan. Untuk yang pertama kita menjadwal untuk pengajian ceramah subuh itu tiap minggu pagi. Jadi setelah seperti hari ini ya, itu setelah habis jamaah subuh itu tidak pulang, hampir tiap minggu. Jadi ada ceramah itu dibagi, ada 4 penceramah. Jadi misalnya saya selaku ketua DM itu minggu pertama, kemudian ada minggu kedua itu Pak Hasbi ya, minggu ketiga Pak Haji Dadan, minggu 4 Pak Aziz, itu tiap bulan berganti. Kemudian selain ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Kalau kuliah duha itu ada ibu-ibu majelis taklim, jadi khusus ibu-ibu ya. Kebetulan yang di ibu-ibu juga ada 4 penceramah ya, termasuk untuk minggu pertama adalah Neng Zahra, minggu kedua Bapak juga, minggu ketiga Neng siapa nih itu Yara, dan keempat Pak Dadan. Jadi per bulan, per minggu gitu, jadi 1 bulan sekali itu gitu. Karena memang di DKM kan ada 3 hal yang perlu dikembangkan. Pertama adalah peningkatan keimanan, kedua adalah peningkatan ibadah, dan ketiga ukhuwah Islam. Nah inilah ukhuwah Islam inilah yang tiap hari Minggu pagi sama siang itu diadakan untuk jemaah subuh dan jamaah duha. Nah di samping itu juga untuk kegiatan lainnya, untuk hari PHBI ya, itu insya Allah tiap kegiatan kita laksanakan. Apakah itu untuk nuzul Quran, untuk Idul Fitri, sebentar Idul Adha, kemudian untuk Rajaban, dan semua itu kita selalu diinikan. Itu bagian imam yang mengurusnya seperti itu. Kalau pengajian untuk remaja biasanya ada atau untuk anak-anak tuh biasanya sore atau Nah jadi kalau untuk anak-anak, kebetulan kalau anak kecil sekali kemarin di Idul Fitri, di puasa itu ada habis asar ya, itu ada pengajian hampir rata-rata 40 orang lah, 40 orang per hari ya, itu kan rata-rata seperti itu. Walaupun ada fluktuasi ya, naik turun tapi rata-rata seperti itu. Nah kemudian kalau yang rutinan bulanan, karena memang kita juga sebetulnya sedang mengkader remaja ya, cuma kan remaja di sini pada kuliah. Habis nggak ada remaja yang berada di sini, yang ke Bandung, yang ke Cirebon, yang ke Jogja. Jadi habis Bapak juga untuk mengkader sulit ya. Cuma ada 1 yang kebetulan lulus SLTA, tidak pesantrenan, itu kader untuk adzan Jumat, adzan sholat fardu, cuma 1 ya. Jadi yang lain tuh ada yang bagus juga, tapi ya pesantren ya, jadi sulit kader di sini. Nah terus kemudian selain daripada pengajian yang di bulan Ramadan, anak-anak kecil sebagian ada juga yang di MD, Madrasah Diniyah ya, itu mah tiap hari. Jadi hari Senin sampai hari Jumat ya, itu tiap hari jam 2 sampai jam 4 sampai asar. Habis asar ada beberapa materi saya itu tapi itu sangat sedikit sekali, sebab untuk yang MD ada ke wilayah lain, tidak di sini semua. Makanya ada MD itu dimanfaatkan untuk anak-anak kecil yang masih SD sampai kelas 6 lah seperti itu ya. Untuk SMP, SMA agak sulit, apalagi yang sudah remaja itu sudah pada berangkat keluar kota seperti itu gitu. Bagaimana pemikiran ketua Akmid dalam memakmurkan masjid? Jadi dalam memakmurkan masjid yang paling penting kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan jumlah jamaah ya, seperti itu ya. Jadi kita alhamdulillah hampir, terutama yang penting yang paling itu kan di maghrib, yang malam ya. Kalau siang kan rata-rata pada tidak ada ya, memang hampir 80% kan kerja ya. Jadi yang kita fokuskan maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah maghrib jamaahnya banyak, isya juga sama kedekatan, subuh juga sama. Barangkali kalau kita lihat penilaian Pak Kubu ya, Pak Kubu Karya Mukti, karena memang beliau juga pernah ke masjid-masjid di RW-nya, itu di katanya, walau alam apa benar apa tidak, katanya di masjid ini paling 10 orang yang subuh terutama.
Di kami alhamdulillah 2 baris itu masih ada lah. Kadang kalau itu 3 baris lah atau 2,5 baris itu 1-2 baris masih ada. Jadi kalau 1 baris ada berapa puluh ya alhamdulillah seperti itu. Jadi kita memang sekarang sedang bagaimana mengajak keluarga yang tadinya belum bisa ke masjid menjadi ke masjid. Itu tapi sulit banget ya, sulit banget. Jadi kalau memang hatinya belum terketuk itu sulit, walaupun rumahnya di pinggir masjid. Misalnya di pinggir masjid, kalau hatinya terketuk susah. Seperti itu. Malah di sini juga ada yang subuh itu yang dari luar komplek tiap subuh rajin. Karena memang hatinya terketuk untuk mau berjamaah bersama kita. Seperti itu barangkali untuk peningkatan itunya seperti itu. Kalau sampai saat ini gitu Pak, di masjid itu ada sarana apa aja? Sarana yang memang dimiliki juga walaupun tidak banyaknya, jadi ada untuk apa itu, untuk peningkatan pelayanan kepada warga itu ada wakaf mobil siaga. Jadi seperti kemarin ada yang sakit bisa dibantu lah ya. Kalau tidak ada ongkosnya kita bantu, jadi itu sangat fleksibel ya. Terus kemudian sarana lain ya seperti untuk apa itu kalau lengkap mah kayak kartu gitu ya banyak ya. Terus paku mobil juga ada. Terus untuk jenazah kereta jenazah juga ada. Sebetulnya tidak terlalu banyak lah kalau itu. Terus kegiatan yang lain yang memang sedang dilaksanakan itu sekarang juga ada namanya sedekah subuh. Juga ada sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu ikhlas-ikhlasnya pada subuh kasih. Ada yang rutin, ada yang tidak, cuma sedapatnya. Kemudian peruntukannya untuk apa? 40% itu untuk nanti rencana pembelian penggantian siaga. Yang 60% itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi pada fakir miskin itu sudah ada beberapa orang yang dibantu. Di samping untuk apa namanya itu memberi orang yang sakit, baik itu terutama yang sudah pernah ke rumah sakitnya. Jadi yang pernah dirawat itu pada saat pulang kita tidak banyak tapi ada keinget lah, hitung-hitung menengok sambil ada sedikit dana dari begitu, yaitu untuk dari kuliah subuh. Pengelolaan keuangannya di masjid bagaimana? Kalau pengelolaan keuangan itu dipegang bendahara. Jadi kami itu dapat sedekah itu yang pertama tiap Jumatnya itu infak Jumat, itu kencelengan tiap Jumat. Kemudian selain Jumat juga ada yang memang infak tetapnya walaupun tidak banyak. Kemudian dari Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin ada juga yang infak tahunan. Seperti kemarin Idul Fitri itu ada yang 2 juta, ada yang 500.000, itu sedekahnya jadi alhamdulillah banyak. Malah kemarin dari sebulan Idul Fitri, dari kenceleng taraweh, dari Idul Adha, dari Idul Fitri, kemudian dari infak masjid itu sampai dapat 15 jutaan, termasuk banyak lumayan. Jadi seperti itu untuk keuangan. Nah ini diserahkan semuanya ke bendahara. Nanti kalau misalnya ada yang butuh, dia membuat anggaran ya disampaikan kepada ketua. Nanti ketua ACC nanti diberikan pada bendahara, nanti bendahara yang eksekusi langsung diberikan pada bagian mana yang membutuhkan. Misalnya pembangunan. Jadi pembangunan itu RAB-nya dari bagian pembangunan masuk dulu ke ketua konsultasi dengan penasehat ya. Setelah ACC baru di ACC baru serahkan ke bendahara eksekusi. Silakan berikan ke bagian pembangunan prosedur seperti itu. Terakhir Pak, ya. harapan Bapak gitu ke depannya terhadap masjid ini. Jadi memang kita ingin pengembangannya. Rencana yang kita ingin kembangkan ke depan kalau sarana ya untuk sementara cukupnya. Itu yang pertama mungkin tadi untuk penggantian apa namanya itu siaga, karena memang usianya sudah, walaupun itu bagus ya, tapi sudah tua. Ini sudah dicadangkan kalau memang ini sudah dapat kira-kira untuk pengganti mobil siaga mungkin akan diganti mobilnya. Jadi yang itu nanti ke pewakafnya mungkin wakifnya akan diminta untuk dijual, nanti ditambahkan. Yang kedua pengembangannya ingin ada menara ya. RAB ini sudah ada. Jadi kenapa menara? Karena memang satu untuk khas masjid harus ada menara. Yang kedua untuk menyimpan speaker tua.
Jadi biar kedengarannya biar jauh. Ya itu kemarin rencana anggarannya sudah dibikinnya, sudah ada rencana itu 350 jutaan untuk untuk menaranya, tapi sekarang masih sedang mengumpulkan dana. Seperti itu barangkali pengembangan berikutnya. Mungkin cukup Ya, makasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama deh, sama-sama. Ya. Sekian dan terima kasih wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام